Guys, ketemu lagi dengan gue di What with West bersama tamu spesial pakai telur, karetnya 3, Ma'ruf and El Rumi, the only one. Aduh. Semua orang tahu lah siapa Ma'ruf, tapi kita ingin tahu isi hatinya melihat bursa transfer, khususnya si biru yang gue jagoin juara musim ini. Gue jagoin juara musim itu Chelsea. Nah, kita lihat jangan prediksinya Bung Ma'ruf deh. Nah. Kondisi Chelsea saat ini di era Thomas Tuchel dari awal musim ya, dia mengelola transfernya cukup bagus. Ya. Ekspektasi seorang Bung Ma'ruf apa dengan Chelsea musim ini? Ekspektasinya tentu harus lebih bagus dibanding dengan musim lalu ya, karena kalau kemudian Tuchel bisa mendapatkan gelar juara Liga Champions, jelas itu menjadi mood booster untuk tim yang sempat terpuruk di pertengahan musim sebelum ada pergantian pelatih. Kasihan Lampard ya? Ya itu resiko dari pekerjaan. Cuman gini juga sih Bung, kalau kemudian kita bicara bahwa pelatih pengganti itu bisa memberikan gelar, itu Tuchel bukan orang pertama, itu harus standing pointnya. Yang kedua bahwa posisi Tuchel kemudian aman atau Chelsea menjadi aman sebenarnya juga tidak juga, karena kita punya riwayat historical ketika juara Liga Champions terus kemudian diberi belanja besar-besaran, ternyata justru yang menjadi korban pertama adalah pelatihnya, itu Di Matteo kan. Jadi saya pun sampai sekarang masih tidak bisa. Di Matteo itu yang ada lagunya. Di Matteo ketahuan usia. Jadi itu yang membuat kita tidak benar-benar tenang. Tetapi yang membuat kita tenang adalah gini, ketika banyak tim, ini perspektif saya, ketika banyak tim mereka itu bergantung pada pemain, dalam arti mereka sangat eksposur dengan pemain yang didatangkan, kemudian mereka bergantung dengan pelatihnya. Kalau saya sebagai melihat Chelsea, kita nggak bergantung pada pelatih, kita tidak bergantung pada pemain, tapi pada Roman Abramovich. Wih, kirain bergantung pada hasil pertandingan, ternyata bergantung owner. Jadi kita lihat, setiap keputusan yang diambil oleh Roman itu hampir semuanya positif, berdampak pada gelar. Even bahwa orang mengatakan Chelsea selalu gantian pelatih, justru menurut saya itu adalah cara manajemen konflik untuk Roman. Untuk kemudian pertama, tim ini tetap mendapatkan pemberitaan di media massa dan orang brandnya menjadi cukup tinggi. Yang kedua, selalu mendatangkan gelar. Ya. Itu setiap perubahan yang dilakukan, hampir setiap perubahan yang dilakukan pasti mendatangkan gelar. Entah FA, iya. Betul. Iya. Kita bandingkan misalnya dengan tim tetangga Spurs misalnya, dia melakukan pergantian pemainnya datang pergi, misalnya pelatih. Enggak selalu semuanya gelar juga. Arsenal mereka bertahan dengan orang mengatakan oke lah butuh 4 tahun, butuh 5 tahun seperti yang dilakukan oleh Liverpool. Enggak semua. 30 tahun Liverpool. Enggak, pergantian pelatih. Maksud saya ketika Liverpool baik hati, lemah lembut, pelatihnya dibiarin nggak berprestasi bertahun-tahun. Iya. Gitu. Tapi misalnya kan gini, sekarang ketika Liverpool di eranya Jurgen Klopp ketika mendapatkan gelar, kan orang mengatakan menjadi referensi. Ya. Jangan dihitung musim pertama dong, jangan dihitung musim kedua dong, jangan di musim ketiga dong. Dapat gelar memang, akhirnya dapat gelar. Ya. Tapi kalau kemudian kita bandingkan Manchester United, berapa tahun udah itu enggak juga. Maksudnya gelar prestis ya. Kemudian Arsenal, orang menunggu bersabar, tapi enggak juga. Abramovich dalam satu sisi, dia berani untuk kemudian mengambil keputusan ganti pelatih, hasilnya ada ya? Ada. Enggak pernah istilah pergantian itu, perombakan itu menghasilkan nol prestasi gitu. Ada aja gitu ya. Tahun kedua gitu. Iya, tahun kedua atau bahkan di pertengahan musimnya. Paling buruk pada paling final. Terutama di turnamen. Jadi itu yang saya katakan bahwa jangan-jangan ini adalah cara manajerial dari seorang Roman ketika dia membranding klubnya, ditambah juga itu. Jadi kita nggak peduli pelatihnya. Makanya ketika ketika Chelsea mecat pelatih itu, entah dia harus membayar kompensasi dan sebagainya, gelar kok. Ya. Ada yang baru musim champion dan 2 kali kan, Di Matteo kemudian dipecat berikutnya juga. Iya. Jadi itu apapun semua kembali ke Roman, kepada Roman, termasuk transfer. Jadi Roman itu kadang karakternya gini, oke, lu ngasih tim ini gelar, gua kasih lu pemain yang lu inginkan. Tapi kalau lu gagal, selesai. Di Matteo melakukan itu. Kembali gitu, apakah memang Lukaku diinginkan oleh pelatih Chelsea Thomas Tuchel, atau memang ini sebuah udahlah, ini nggak ada lagi striker yang bisa kita ambil nih, balikin aja nostalgia dengan Lukaku gitu. Kalau kita lihat statistiknya kan catatan bersama dengan Inter kan bagus juga kan. Jadi menurut saya itu juga menjadi salah satu referensi, dan yang dikritik di musim lalu dari Chelsea adalah finisher mereka tidak terlalu bagus. Striker Jerman. Jangan Jerman. Nggak sebut nama ya? Nggak boleh sebut nama. Karena kalau kita sebut Jerman itu petinggi dari Pati, Bung Tris Irawan langsung sensitif. Petinggi dari PSG.
jadi itu yang dibutuhkan adalah di depannya yang menjadi salah satu kunci. Tapi memang sekali lagi saya tidak berekspektasi ketika pemain baru datang itu tidak terlalu berekspektasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Roman itu lebih yang ekspektasinya. Enaknya ngomong sama Bung Maruf gitu. Gue nanya soal pelatih, transaksi pemain baru yang lama pulang lagi, dia ngomongnya jauh lebih tinggi ke Roman Abramovich. Karena gua nggak baca data jadi Tapi itulah enaknya orang bertanya, berdiskusi sama orang yang melihatnya mungkin 3 step, 4 step di atas yang kita sehari-harinya ngomongnya lihat transfer, Thomas Tuchel dibikin apa, komposisi apa, ini Lukaku seperti apa. Nah, kalau kembali ke Lukaku tadi, ya. Apakah memang ini nostalgia yang diperlukan oleh Chelsea atau ini sebuah resiko yang memang diambil oleh Roman berdasarkan kebutuhan pelatih? Kalau nostalgia mungkin enggak ya, tapi memang lebih karena melihat fakta bahwa Chelsea membutuhkan pemain depan dan kemudian Chelsea membutuhkan pemain bintang yang kemudian bisa menjadi ikon baru untuk tim, karena di beberapa musim kan pasti selalu ada pemain yang menjadi ikon dan menjadi identitas. Nah di musim lalu itu seperti tidak punya ikon. Memang ada Thiago Silva, tapi kan dia ikon tim lama dan ikon yang sudah identik dengan PSG atau kemudian Milan. Nah Lukaku sebenarnya kan dari awal dia besar dan memulai karir besarnya. Oke lah Everton, tapi kan Chelsea yang membesarkan dia, meskipun memang dia harus on off. Bukannya dari lahir udah besar? Iya, besar raksasa. Udah gede banget. Bahwa memang ini juga membutuhkan seorang ikon yang kemudian memiliki nilai. Emang Chelsea nggak punya ikon ya? Coba sekarang siapa yang di kita? Kaptennya siapa? Azpilicueta. Azpilicueta apa yang? Iya, nggak ada ikon-ikon itu orang. Secara nilai jual di media enggak? Iya, buat marketing nggak dapat ya? Nggak ada. Nah, dibutuhkanlah pemain yang kemudian dia punya nilai. Tidak ada. Ada. Mason Mount nggak ada di tengah. Belum lah Mason Mount. Ya kan masih terlalu jauh dan memang tidak ada ikon, dan memang di musim ini juga kan tidak terlalu banyak pemain Inggris yang kemudian memang bisa dijual secara premium. Jadi menurut saya itu juga menjadi salah satu alasan. Kalau dulu kan misalnya masih ada Lampard, Terry, atau kemudian ketika bergeser ke yang lebih muda lagi, sempat di 3 musim terakhir lah hampir nggak ada pemain yang kemudian memiliki nilai jual. Nah sekarang butuh ikon yang kemudian menunjukkan identitasnya sebagai salah satu tim yang memang cukup kompetitif. Tapi di luar itu statistik nggak bisa bohong bahwa Lukaku sudah memiliki mentalitas untuk how to be champion. Kan? Perubahan dari main Liga Inggris ke Liga Italia dan bisa bawa tim juara itu kan adaptasi yang harus diacungin jempol. Lukaku. Cuman menurut saya kalau liga ini bukan meremehkan liganya ya, tapi memang menurut saya kan kalau secara physically Lukaku diuntungkan dengan posturnya. Ya. Jadi ketika dia duel 1 lawan 1 dia pasti cukup diuntungkan. Nah, ketika di Inggris dia kan sebenarnya sudah tertebak gaya mainnya karena dia sudah bersama dengan Everton, bersama dengan Chelsea, bersama dengan Manchester United, dan tidak semuanya dalam tanda kutip bukan yang warna merah nggak berhasil, bukan sebenarnya nggak berhasil, tapi dia belum terlalu maksimal. Nah sekarang juga menjadi ujian, dan di 3 pertandingan awal kan oke lah Lukaku menunjukkan kapasitas itu, tapi ya ini butuh adaptasi juga oleh Tuchel. Tapi setuju nggak kalau Lukaku itu nggak cocok pakai kostum selain warna biru? Di Everton bagus, ya betul sih. Di Inter bagus. Ancelnya sempat terbuang. Di Persib nggak? Atau Arema? Kayaknya Arema nggak jelas. Jadi menurut saya ini menjadi ujian penting untuk Lukaku, dan Lukaku juga butuh panggung yang lebih besar ketika dia bersama dengan Inggris dan Chelsea-nya kan. Salah satu itu di luar Conte mungkin pergi juga pengaruh pada dia. Ya Conte yang bawa dia ke Inter ya. Iya. Nah last question. Kalau gue memprediksi Chelsea terlepas dari bursa transfer terakhir tanggal 31 Agustus ada macam-macam, tapi dari awal gue menjagokan Chelsea sebagai juara Premier League musim ini. Kalau Bung Maruf? Emang pertanyaan itu masih substantif ya Bung? Alah, tinggal jawab. Peringkat 1 sampai 4 siapa? Peringkat 1 Chelsea. Peringkat 2 Chelsea. Sampai 20 Chelsea. Takut banget ya. Gue prediksi gue Chelsea, Man City, Liverpool, MU 4. 1, 2, 3, 4. Kalau Bung Maruf 1 Chelsea, 2 Chelsea, 3 Chelsea, 4 Chelsea, 5 Chelsea. Selebihnya baru terserah Bung ya. Gak. Safety player. Takut banget sama yang ini kostum warna merah sama Roma. Oke, sampai ketemu lagi di What with West berikutnya. Salam bola untuk kebaikan. Salam. Thank you Bung Wes.